Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Pada saat yang lalu sudah dijelaskan mengenai takwa ya, dengan berbagai macam segi yang mengapa takwa itu diperlukan. Kemuliaan hendaknya dicari melalui ketakwaan, maka dengan ketakwaan akan didapatkan fadilah baik di dunia maupun fadilah di akhirat. Fadilah di dunianya secara individu, seseorang akan menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam masalah. Ada solusinya, dan kalau skup yang lebih besar, andaikan penduduk itu bertakwa, maka akan Allah turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Demikian pula Allah akan menempatkan orang yang bertakwa itu di surganya yang luasnya seluas bumi dan langit. Nah sekarang sebetulnya ada enggak sih tempat untuk membina umat ini supaya bertakwa itu, ada enggak? Ya sebetulnya masjid atau musola. Ya, dalam surat Taubah itu ya kaitannya ini khususnya sebetulnya dengan Masjidil Haram. Yakni ayat yang mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Sesungguhnya masjid itu didirikan pada awalnya, asasnya adalah untuk membina ketakwaan. Takwa. Oleh karena itu fungsi masjid sebetulnya bukan hanya sekedar tempat sholat. Kalau ada adzan datang kemudian sholat, bukan hanya itu. Ulama katakan mestinya ada 4 amalan. Ya. Ini di Masjidil Haram itu ada, ya, majelis-majelis taklim, namanya halaqah taklim. Ya. Nah, taklimnya ada yang Al-Qur'annya, ada yang tauhidnya, ada yang tafsirnya, ada yang hadisnya, semacam itu. Demikian juga di Masjid Madinah. Nah, terbayangkan ini kalau fungsi daripada masjid dalam musola ini maksimal, ya umat akan bisa terbina dengan benar, dengan betul, ya, akan menjadi baik umat ini. Ya. Nah itu ada 4 amalan, dan yang sekarang sedang dikembangkan oleh tabligh itu begitu. Ini yang bergerak secara dunianya ada 3 di India, di Delhi, ya, di apa namanya Nizamuddin masjidnya namanya. Kemudian di Pakistan ada Rewin, kemudian ada di Bangladesh itu di Kakrel. Ya hari-hari itu umat itu betul-betul memanfaatkan, memaksimalkan fungsi masjid. Bahkan hari-hari kalau yang saya tahu di Pakistan khususnya hampir setiap hari sirkulasinya ya 1000 dikeluarkan untuk silaturahmi ke masjid-masjid dan membangunkan umat supaya takmir masjid. Ya. Itu di Rewin namanya, di Rewin, di dekat Lahore, asal usul daripada siapa, Mirza Ghulam Ahmad gitu. Tapi ini bukan. Jadi semacam itu, ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus ada dakwah ilallah. Artinya apa? Masjid musola bisa maksimal, betul-betul umat ini memanfaatkannya. Jadi bukan hanya kita saja.
Nah kita-kitanya ini juga ngajak kepada orang yang ada di sekitar sini juga supaya memakmurkan musola kita. Semacam itu. Yang memberikan gambaran tentang pentingnya amal agama, karena ini adalah amal yang sesungguhnya akan dibawa kelak ya oleh kita sekalian ketika menghadap Allah. Ibadah itu tidak ada lain. Ya diantaranya yang paling pokok adalah sholat. Dan parameter tolok ukur orang beriman itu ini, musola atau masjid. Sementara kita ini berapa ribu di Indonesia ini, bahkan mungkin bisa jadi juta musola masjid, tapi fungsinya belum maksimal. Sehingga mana? Ya, apa artinya peran masjid dan musola ini untuk kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk umatnya? Sedikit sekali, nggak terbayangkan kalau semua amal, iya kan? Orang-orang yang bertakwa sudah keberkahan akan Allah berikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada dakwah ilallah, dan ini adalah yang paling penting. Bahkan dakwah itu adalah merupakan amal daripada dua kalimat syahadat yang kita ucap karena terasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sih kerjaannya? Kerjaannya dakwah, ngajak orang. Kerjaannya syahadat itu. Ya. Bahkan dengan melaksanakan dakwah berarti kita cinta kepada Rasul. Kalau cinta kita kepada Rasul berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakan olehmu Muhammad, kalau kalian semua cinta kepada Allah, ikuti aku, yakni Rasulullah. Yuhibbukumullah, kalian pasti akan dicintai oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian pasti akan diampuni oleh Allah. Masya Allah, tidak terbayang. Maka di dalam ayat yang lain, ya, ittiba ini mengikuti Rasul itu apa? Kata Allah, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani fasubhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah dalam Al-Quran, katakan oleh Muhammad, inilah jalanku. Jalan siapa? Jalan baginda Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kul hadhihi sabil ad'u ilallah, aku menyeru umat manusia supaya taat kepada Allah. Ala basiratin, dengan hujjah yang nyata, dengan alasan, dengan argumentasi yang jelas, yang kuat. Ana, saya, baginda Nabi, waman, dan orang ittaba'ani, yang mengikuti saya. Siapa yang mengikuti Nabi? Kita semua. Sebetulnya kita semua juga kena kewajiban untuk juga mengajak yang lain, tetangga kita. Ayo ke musola. Masya Allah. Dan pahalanya tidak terbayangkan. Dapat satu saja, maka kalau dia amal, yang ngajaknya akan dapat pahala. Ini yang kemudian dipelintir oleh Bani Israel, orang Yahudi. Kalau orang Yahudi orientasinya tidak ada lain, dunia dan dunia. Orang Israel itu begitu. Makanya ya karena pinternya ngelawan terus kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka orang Yahudi itu begitu. Ya. Dengan semacam itu ada teori perdagangan itu ya, multi level marketing ya, teorinya dari dakwah, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Ya. Barang siapa yang menunjukkan jalan hidayah kepada diri ya seseorang kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan dari orang yang mengamalkan. Masya Allah, ini teori Rasulullah tapi untuk dakwah. Jadi yang pertama, masjid itu harusnya ada dakwah ilallah. Ya semua diajak.
Jangan yang masuk surga itu kita saja. Jangan. Kita juga harus sayang, kasihan kepada saudara-saudara kita yang lain. Begitu. Sebetulnya ada begitu. Risau, pikir risau kalau Islam itu begitu. Bukan enak dewek. Ayat Al-Quran yang lain ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan juga keluarga kamu, bukan untuk diri sendiri dari api neraka. Ya. Semacam itu. Dakwah ilallah. Kemudian ada taklim wa ta'allum, ada pengajaran, ya, ada pendidikan. Ya, yaitu yang saya katakan di Madinah, di Mekah itu ada halaqahnya. Kelompok-kelompoknya, ada yang belajar Al-Quran terus begitu, ada yang belajar tafsir terus, ada yang belajar tauhid, ada yang belajar fikih, ada bagian-bagiannya. Nah, yang banyak tidak disadari oleh kita umat Islam di Indonesia. Yang berjalan kalau di Indonesia baru satu, di Temboro. Di Temboro maka disebutnya juga Kampung Madinah. Itu sudah hari-hari itu Masya Allah sirkulasi, khususnya malam Jumatnya datang berbondong-bondong. Tadinya gubuk-gubuk Riau, sekarang rumahnya ya Allah, kabupatennya kalah. Tapi kalau sudah datang waktu sholat, tinggal semua sholat berjamaah. Mereka itu ya Allah kasih keberkahan dengan amal agama, jalannya amal agama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi taklim ta'allum, ya. Yang namanya pinter itu kalau ada pondok biasanya yang di pondoknya saja ya. Masyarakatnya nggak menikmati. Kalau di Temboro itu bisa kita lihat kalau kita ke sana. Warga masyarakatnya juga ulama-ulama banyak. Yang namanya sholat taraweh itu paling sedikit itu 1 Quran 1 bulan, ya, 1 hari 1 juz. Bisa kita lihat di sana. Ada yang bahkan 1 malam 1 Al-Quran. Kemarin terakhir ada 5 kelompok kloter yang 1 malam, ayo sholat sampai 1 Al-Quran imamnya, Masya Allah. Ya, perlombaannya begitu. Wah, ya Masya Allah. Ya wong-wong kang semangat sih nyawanan ya istirahatnya awan gitu nanti ono. Malam yang ngadeg bae gitu. Gusti Allah, Masya Allah. Dulu balap-balapan dulu. Mungkin sianan YouTube. Ya Allah. 6 menit ya 23 rakaat. Salat kayak apa ya bokat? Ya itu ya, sequran 1 malam ya Masya Allah ya. Jadi taklum wa ta'allum. Itu di Madinah itu ada sebetulnya majelis-majelis taklim setiap hari terisi di sana. Nah, semacam ya sesuai dengan taklim wa ta'allum. Kemudian zikir ibadah ya, ada yang orang ibadahnya sholat, zikirnya apa ada. Zikir ibadah, kemudian ya ada khidmat namanya. Apa khidmat itu? Pelayanan. Jadi supaya makmur memang musola juga harus melayani jamaah, tidak pasif. Anak aku apa? Iya, jamaah ya bagian orang yang memang membuat umat menakmirkan musola. Nah sekarang ya kemarin saya temukan di YouTube, di mana itu? Di yang bisa sholat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram imam 40 hari kasih umroh. Jadi ini jaminan untuk orang beriman kan ya Allah, mestinya begitu. Kalau kita tahunya ya DKM ya fisiknya saja kadang-kadang yang dilihat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah sekali lagi, jadi tempat membina orang-orang bertakwa tidak ada lain, ini sudah amat strategis dan begitu mantapnya Allah terapkan melalui baginda Nabi, melalui masjid. Kalau berfungsi, nggak kebayang masjid musola berfungsi. Ya.
Iya. Jadi amalan masjid ada berapa? Ada 4. Dakwah ilallah, ada taklim wa ta'allum, ada zikir ibadah, ada khidmat pelayanan. Nah, sehingga kalau ini hidup ya sudah, Masya Allah, umat ini akan terbina dan Allah akan turunkan rahmat. Amin. Kalau nggak percaya kita lihat di Temboro itu ya, Masya Allah sudah. Magetan, Madiun, ya. Madiun. Kiainya, anak-anaknya semua hafal Al-Quran. Bahkan ada kiai putra kiai sepuh namanya Gus Yusuf itu sudah 15.000 ya, di samping Al-Quran hafal, hadisnya hafal. Bukan hanya matanya tapi juga sanad dan rawinya hafal. Bisa dibayangkan manusia langka sekarang. Luar biasa ya. Itu di Temboro. Ya orang-orang luar juga melihat ke sini, ke Indonesia, ke Temboro itu khususnya. Orang yang hafal Bulughul Maram, yang hafal Riyadhus Shalihin banyak, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di sana itu setiap tahunnya ada yang dan kalau kiainya ngasih hadiah juga, umroh juga. Ya Allah. Ya Allah berkahi, kiainya juga kaya bukan main. Kaya bukan main. Ya, tanahnya saja sampai 100 hektar. Ya Masya Allah, kalau Syawal ke sana kedatangan santri ya, kita bisa tercengang melihatnya ya. Berbagai macam fasilitas, ada hiburan anak-anaknya ya, ada onta, ada binatang ya macam-macam, ada sekarang petilasan Rasulullah itu ya, peninggalan Nabi, ada yang terompa Nabi begitu, rambut Nabi itu ada di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa disampaikan. Jadi tempat untuk menempa umat ini agar menjadi orang bertakwa sebetulnya sudah disiapkan secara amat sangat luar biasa, tentu saja berdasarkan petunjuk Allah melalui baginda Nabi masjid dan musola. Kalau ini diperdayakan sudah, Masya Allah ya. Saudi 2 saja, Makkah Madinah jadi rahmatnya ya. Orang-orang yang hidup di sana, padahal kekayaan negaranya hanya sekedar dari minyak, tapi ya miliarder. Di kita sudah dihitung itu kalau energi saja ya, barang tambang saja ini satu dimanfaatkan dengan betul, gaji 20 juta nggak kerja akan diberi katanya. Kita ini kurang apa ya, tapi kenapa kita ini sengsara? Ya itulah, kalau tinjauan Al-Quran yang kurangnya adalah takwanya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semakin jauh lebih paham lagi. Kita ayo terus juga melakukan upaya mengajak ya, walaupun tangga kita, ayo ke musola ya. Salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah kasih juga karunia untuk kita ini kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Yang baik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk semata-mata datang dari kebodohan dan hawa nafsu pribadi saya mohon ampun kepada Allah, mohon istighfar dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah walhamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu rabbuna ala nur Ahmad. Saya